Kita langsung ke Bang Praswat dari tim kuasa hukum Hasto juga heran dan mempertanyakan bukti barunya aliran suap itu kok tidak disebutkan secara gamblang saat konvers KPK kemarin. Apakah ini hanya bukti yang tertunda diumumkan sekarang atau memang ada bukti-bukti baru sebenarnya? Saya pikir pasti dalam proses pengembangan laporan pengembangan penyidikan, Mas Andrew, itu pasti ada alat-alat bukti baru dan peristiwa-peristiwa baru yang ditemukan oleh teman-teman penyidik. Lalu dituangkan di laporan pengembangan penyidikan Labangdik tanggal 18 Desember yang minggu lalu. Lalu itu yang kemudian digelar dan dibahas di gelar perkara. Ini Bang Praswat masih nahan-nahan. Padahal tahu persis kejadian tahun 2019, tahun 2020. Jadi memang rangkaian ini kan rangkaian panjang kan Bang Andrew. Jadi dari 2020 malam tanggal 8 Januari, jadi hampir 5 tahun nih prosesnya. Pas 8 Januari nanti, berapa hari lagi, ini akan 5 tahun tepat proses perjalannya perkara ini. Nah, ini memang sudah, saya pikir pasti teman-teman penyidik, itu Mas Rosa dan kawan-kawan, Bang Setio, ada Dirlidik, ada Dirdik juga, itu pasti sudah mengekspos ini bolak-balik kan, selama 5 tahun diuji berkali-kali di berbagai macam, mungkin lebih dari 20 kali gelar perkara proses Harun Masiku ini sepanjang 5 tahun ini. Nah, jadi saya pikir pastinya rangkaian kronologis dan alat bukti yang disampaikan oleh Pak Setio kemarin bahwa ada sebagian uang yang dari pemberian Pak Harun Masiku ke Setio ke Pak Saiful Bahri. Wahyu, ke Pak Wahyu Setiawan, itu pasti bisa dibuktikan oleh KPK. Memang benar ada sebagian adalah milik Pak Hasto karena itu sudah disampaikan di depan publik. Jangan nggak, kalau sampai itu salah atau itu tidak akurat, itu kan pasti harus lepas. Tidak hanya lepas, itu juga kemungkinan bisa Pak Hasto bisa mengajukan pencemaran nama baik, pidana balik ke KPK. Jadi ini bukan main-main, apalagi ini sekjen partai terbesar di Indonesia. Jadi saya pikir nanti kita lihat bersama-sama, kita uji di pra-peradilan. Mudah-mudahan teman-teman dari kuasa hukum Pak Hasto bisa mengajukan secepat mungkin. Jadi itu terbuka ya Bang Hudori, terbuka untuk umum. Nanti kita lihat entah itu di PN Selatan atau di PN Pusat, nanti sidangnya kita saksikan. Ya, sebenarnya yang dipertanyakan ini kan adalah soal alat bukti ya. Saya mau ke Bang Kudri. Kok tadi kan saya sempat mempertanyakan soal alat bukti yang dimiliki oleh tim kuasa hukum Hasto. Nah, yang dipertanyakan oleh tim kuasa hukum ini adalah kalau kita melihat dalam proses persidangan untuk terpidana sebelumnya, misalnya kita sebut tadi ada Saiful Bahri, tidak disebutkan keterlibatan dari Hasto Kristianto dalam surat dakwaan ataupun tuntutan. Apakah itu bisa menjadi bukti bahwa tidak ada aliran dana dari Hasto ke Wahyu selaku komisioner KPU atau gimana? Ini kan bukti itu bisa berupa bukti pada saat terjadinya tindak pidana. Atau bukti post factum. Nah, ini kan bukti yang diajukan oleh nantinya oleh kuasa Pak Hasto ini adalah bukti putusan, ya putusan yang tidak ada kaitannya dengan waktu itu. Jadi bukti juga, ya itu tapi juga post factum, ya bukti juga, tapi kan tidak bukti yang langsung pada saat itu, di mana di dalam putusan di dalam Saiful Bahri dinyatakan Pak Hasto itu tidak terlibat. Artinya itu kan produk hukum juga, ya kan? Jadi mau dikatakan putusan pengadilan dalam kasusnya Saiful Bahri dinyatakan Hasto ini nggak terlibat. Loh kok ini bisa terlibat? Ini yang mau dipakai. Nah itu buktinya cukup kuat nggak dalam persidangan? Itu bisa buktinya kuat, itu bukti tertulis. Nah sekarang begini, yang soal dikatakan tadi uangnya dari Pak Hasto. Betul. Ini kan berdasarkan keterangan saksi. Nah bahayanya keterangan saksi itu bisa lupa, bisa ingat, bisa ini. Nah, kesaksian ya juga menurut putusan Mahkamah Konstitusi itu kalau dia terkait dengan alat bukti lain dia bisa ini. Kalau tidak, itu kan kalau misalnya hanya berdasarkan keterangan saksi, ini bisa mencelakakan orang, bisa juga menutupi kejahatan. Yang dia bilang harus kejahatan, dia bilang tidak lihat. Atau sebaliknya, kalau dia khilaf dalam itu, bisa bikin celaka orang. Termasuk Pak Kudri soal sumber aliran uang tersebut, kenapa tidak secara terang-terangan disebutkan oleh KPK? Tapi begini, kan begini, ini adalah soal suap. Suap itu yang dilakukan mestinya antara penyuap dengan orang yang menerima suap. Ya, dia dipersoalkan uangnya dari mana.
Ini kalau pakai teori kausalitas, nanti dalam kasus pembunuhan, tukang yang bikin pisau juga kena. Iya kan? Dibilang ini pisaunya yang dibikin ini. Nah, sekarang ini katakanlah benar lah ya, bahwa betul itu uangnya dari kantongnya Pak Hasto. Katakanlah betul. Tapi apakah itu dia bisa disalahkan? Karena suap itu yang saya katakan fisik itu antara orang yang menyuap dengan orang yang beli suap itu di situ. Jadi kalau uangnya dari mana itu nggak pernah dimasalahkan. Kalau misalnya nanti dalam kasus yang mana-mana duitnya dari bank, misalnya dia pinjam, apa banknya mesti dipersalahkan, ya kan? Nah, kecuali Pak Hasto itu sebagai intelektual dader, dia yang menyuruh, Harun lu sogok aja, itu gak bisa duitin, dia kena intelektual dader, dia yang menyuruh. Tapi ini kan dia katanya duitnya dari dia gitu loh. Ini terlalu jauh. Tetapi saya katakan bukti ya. Baik dalam kasusnya Edi Haris itu dalam yang pra peradilan itu, hakim itu mulai mengembangkan bukti itu bukan hanya kualitas, ya, tapi kuantitas. Apakah bukti yang diajukan penyidik itu mempunyai kekuatan pembuktian? Itu yang kita maksud kami Pak, secara sederhana kalau ada dua dakwaan harusnya yang diajukan apakah keduanya secara paralel atau pilih salah satu, obstruction of justice-nya atau kasus suap? Boleh. Tetapi ada menyatakan itu gabungan tindak pidana, ya itu konkursus, ya. Apakah ini konkursus realis atau konkursus idealis? Jadi artinya ada dua perbuatan yang tindak pidana yang terlepas satu dengan yang lain atau itu perbuatan kelanjutan, forgetful handling, perbuatan kelanjutan. Tapi ini bagian dari konkursus juga. Ya kan? Ya misal dia membunuh, memperkosa, terus membuang, itu kan berkaitan. Tetapi misalnya satu dia membunuh, dia satu lagi misalnya menipu, itu kan nggak ada kaitan. Tetapi dia lakukan itu. Nah jadi apakah ini konkursus idealis atau konkursus realis? Tapi sebelum sampai sana kita mau fokus dulu dengan tadi ya soal putusan pengadilan terhadap Saiful Bahri. Saya mau menuju ke Pak Magdir. Pak Magdir, kalau memang Pak Magdir ini patokannya adalah soal putusan pengadilan terhadap Saiful Bahri dalam kasus Harun Masiku, bagaimana pandangan publik misalnya kita ketahui dalam sistem pidana ada proses pengembangan perkara di sana. Dalam proses pengembangan perkara tentu ada potensi alat bukti baru yang ditemukan oleh penyidik. Bagaimana menjawab soal ini? Saya kira itu hal yang lumrah saja ya. Bahwa penyidik melakukan pengembangan itu memang kewenangannya dari penyidik. Tetapi yang menjadi persoalan pokok kita ya, jangan sampai pengembangan ini dilakukan hanya untuk kepentingan tertentu. Itu yang jadi persoalan pokok. Saya kira betul seperti dikemukakan oleh Pak Hudri tadi, bahwa saksi ini bisa seperti pisau bermata dua, ya. Bisa dia tajam, bisa juga yang tumpul. Dalam arti bahwa kebenaran terutama terkait dengan uang ini, kita kan belum pernah tahu, terutama kami ya, pihak kami, belum pernah mendengar siapa sebenarnya yang menerangkan bahwa ada uang yang berasal dari Hasto. Kalau memang betul ada uang dari Hasto, dia dalam posisi sebagai apa? Gitu loh. Karena secara real ya, kalau kita mau bicara tentang perbuatan pidana, orang melakukan perbuatan itu kan karena ada kepentingan, ya, ada mens reanya. Nah, terhadap soal ini, ya, terutama terhadap PAW itu, Mas Hasto itu nggak ada kepentingannya. Menyuap itu nggak ada kepentingan dia, gitu loh. Karena apapun sebelum terjadinya, misalnya suap menyuap ini kan ada proses administrasi yang memang dijalankan oleh Mas Hasto sebagai sekjen partai. Nah, persoalannya apakah ketika dia melakukan kegiatan sebagai sekjen partai, mengurus administrasi PAW itu bisa disebut sebagai bagian dari penyuapan. Ini kan saya khawatir itu akan terlalu. Baik, sepertinya sinyalnya agak sedikit terputus dengan Pak Magdir. Bang Praswat, boleh ditanggapi, Hasto tidak ada kepentingan sama sekali untuk urusan PAW. Iya, jadi secara material saya ini banyak di barrier karena ada etika yang harus saya jaga ya, Bang Hudri. Padahal tahu persis Bang kejadian, Bang ya. Sepaham saya begini, sepanjang pemahaman saya bahwa memang saat itu rangkaiannya, ini saya agak tipis-tipis saja sedikit ya, Mas Andrew. Saat itu memang
Sekjen yang memiliki kewenangan untuk mengatur bagaimana kemudian secara administratif pergantian dan lain-lain dan berkomunikasi langsung ke KPU. Nah, saya nggak tahu apa yang ada proses ada permohonan dan lain-lain, kan satu pintu karena kan ini banyak permohonan dari seluruh anggota-anggota di seluruh Indonesia, nggak hanya cuman Harun Masiku, tapi dan itu satu, jadi ada muaranya, bermuara di Sekjen semua. Dan nanti Sekjen yang akan mengajukannya ke KPU. Jadi memang komunikasi awalnya memang seperti itu ya, Pak. Jadi soal kemudian secara teknis nantinya apakah ada mens rea kalau kata Bang Kudri, ada perintah untuk mengurus perkara, quote and quote, atau misalnya ada perintah udah kasih aja dulu duitnya, atau oh kalau nggak ada duitnya misalnya ini Pak, saya nggak berandai-andai Pak karena ini belum waktunya untuk misalnya oh kalau nggak ada duitnya sudah pakai duit saya dulu misalnya dan lain-lain. Ini saya bermisal-misal, ini contohnya misalnya berandai-andai. Nah, ini kan nanti kalau kata Bang Kudri tadi itu ada intellectual dader, ada juga ada dunplegen, ada plegen, ada medipleti ya Pak. Kalau misalnya kita delneming ya, teorinya dia bersama-sama. Nah ini mungkin penyidik KPK saat ini sudah menemukan mana yang jadi dunplegen, mana yang jadi plegen, mana ada yang mediplektik, ada yang mana yang jadi intelektual dader gitu. Jadi nanti kita sama-sama melihat barang bukti apa yang akan diajukan di sidang pra-peradilan. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Pras, kemudian Bang Kudri dan ada Bang Magdir atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu semuanya.